Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi. Ibu berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang saleh dan salihah, kita masuk ke bab pertama di kelas 9 ini, yaitu tentang meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Artinya apa? Kalau kita beriman kepada hari akhir, maka kita pasti akan menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Adapun kompetensi inti dari bab ini adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, dan kompetensi dasarnya adalah beriman kepada hari akhir. Selanjutnya marilah kita renungkan. Kalian amati, di dalam gambar ada beberapa anak yang sedang menanam mangga. Dan di sebelahnya ada gambar mangga yang sudah berbuah lebat. Anak-anakku, hidup ini ibarat orang yang sedang bercocok. Jika kita menanam mangga, maka akan memanen mangga. Jika kita menanam perbuatan baik, maka kelak kita akan menuai perbuatan baik. Begitu pula sebaliknya. Jadi di dalam kehidupan ini, apabila kita selalu berbuat baik, maka kita juga akan menuai kebaikan. Dan jika kita berlaku yang buruk, maka nanti kita juga akan memanen keburukan. Anak-anakku yang saleh dan salihah, selanjutnya kita akan masuk kepada pengertian hari akhir dan macam-macam kiamat. Pengertian hari akhir atau hari kiamat adalah hancurnya alam semesta ini disertai dengan matinya semua makhluk. Sedangkan pengertian iman kepada hari akhir adalah meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta beserta isinya akan mengalami kehancuran disertai dengan matinya semua makhluk. Coba kalian amati pada gambar di atas. Ya, di situ ada gambar orang yang kecelakaan. Dan di sebelahnya lagi adalah gambar bencana alam. Nah, ini erat sekali sangkut pautnya dengan macam-macam kiamat. Kita lihat ya pada slide selanjutnya. Nah, kita sudah masuk pada macam-macam kiamat. Jadi macam-macam kiamat ada dua. Yang pertama adalah kiamat sugro atau biasa disebut dengan kiamat kecil. Yang termasuk kiamat kecil adalah kematian seseorang, bencana alam, termasuk di dalamnya gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, dan semua bencana alam. Kemudian kecelakaan dan sakit. Macam kiamat yang kedua adalah kiamat kubro atau biasa disebut dengan kiamat besar. Nah, inilah kiamat yang sebenarnya yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, kapan kiamat itu terjadi? Nah, anak-anakku, mari kita baca
ayat Al-Quran berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di alam kubur. Artinya, kiamat itu adalah sesuatu yang pasti datang. Dan kita tidak boleh meragukan. Kapan datangnya? Datangnya kiamat adalah rahasia Allah. Akan tetapi, Allah memberikan tanda-tandanya. Ya, walaupun kita tidak tahu kapan kiamat itu akan terjadi, tapi Allah memberikan tanda-tandanya kepada kita semuanya untuk kita selalu waspada dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, mencari bekal buat kita nanti di hari akhir. Lalu bagaimana gambaran hari kiamat? Tentu kalian membayangkan kengerian-kengerian. Memang demikian, anakku. Allah sudah memberikan gambaran-gambaran tentang hari kiamat itu di dalam ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali. Di antaranya surah Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yakunun nasu kalfarashil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihdil mawfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Coba kalian bayangkan, kalau gunung-gunung di dunia ini semuanya terbang seperti bulu-bulu, apa yang akan terjadi? Kemudian di surah Az-Zalzalah ayat 1 dan 2 Allah berfirman, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Kalau kita amati, kita kena gempa bumi sedikit saja. Sudah ributnya, sudah paniknya sedemikian. Dan nanti goncangan itu adalah sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi, bumi itu nanti akan mengeluarkan isi perutnya. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Nah, selanjutnya nanti ketika peristiwa hari kiamat telah terjadi, maka ada peristiwa-peristiwa setelahnya. Hancurnya dunia ini bukanlah akhir dari kehidupan. Akan tetapi, hancurnya dunia ini adalah merupakan awal kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Apa saja peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah hari kiamat? Nah, setelah dunia ini hancur dan semua manusia mati, maka mereka berada di alam barzah. Alam barzah ini adalah pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara dunia dan akhirat. Kemudian, peristiwa setelah hari kiamat selanjutnya adalah Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan. Jadi manusia yang sudah mati berada di alam barzah, tapi kemudian dibangkitkan. Dan itu adalah perkara yang mudah bagi Allah untuk menghidupkan kembali roh-roh yang sudah mati. Kemudian peristiwa yang ketiga setelah dibangkitkan adalah Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar. Setelah manusia dibangkitkan kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk apa? Nah, untuk ditimbang dan dihitung amal perbuatannya. Yaitu yang disebut dengan Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab.
Dan setelah dihitung dan ditimbang, kemudian diberikanlah balasan baik atau balasan buruk. Bagi orang yang baik, maka dia akan mendapatkan balasan surga, dan bagi orang yang buruk, dia akan mendapatkan balasan neraka. Jadi itu anak-anak. Lalu apa peristiwa hikmah dari peristiwa hari kiamat ini? Kalau kita beriman kepada hari kiamat, membuat kita lebih berhati-hati di dalam bersikap, karena semua perilaku kita diawasi oleh Allah dan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Demikian tadi anak-anak materi untuk bab 1 di semester 1 ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.